Ingat, di Alkitab berkata, Yesus berkata, setan tidak mengusir setan. Kalau setan mengusir setan, pecahlah kerajaan setan, hancurlah kerajaan setan. Itu memang benar. Saya kenal satu orang, papanya hamba Tuhan dan memang bergerak di pelayanan pelepasan dan ngusir-ngusir setan juga. Nah, uniknya adalah di rumah tersebut itu berapa kali ada setannya, Pak. Anggota keluarga lihat. Nah, sama hamba Tuhan ini, papanya sendiri itu sudah didoakan berkali-kali dengan berbagai cara. Permasalahannya adalah setan itu ganggu tidak, tapi pergi juga tidak. Padahal kalau papanya ini melayani, mendoakan rumah-rumah yang lain, ya kebanyakan pergi bersih gitu ya setannya. Nah, tapi di rumahnya sendiri itu memang tidak pergi. Itu apakah bisa dijelaskan kenapa? Oke, gini. Pengalaman saya selama saya bertobat sampai saat ini, setannya diusir pasti pergi. Nah, ada setan-setan tertentu yang bandel, yang pangkatnya tinggi, pangkatnya jenderal. Nah, itu harus dengan darah Yesus. Dan saya pernah nanganin kasus itu, pabrik ada di Surabaya. Itu dulunya tempat pembantaian, jadi orang-orang PKI dibunuh di satu lubang. Dan di tempat itu, saudara, itu tidak bisa ditanamin pohon apapun. Sama orang Kristen, pengusahanya dibangun pabrik. Itu mesinnya bisa jalan sendiri-sendiri. Nah, karena dia orang Kristen, dipanggillah pendeta. Pendeta datang, setannya keluar. Pendeta keluar, setannya datang. Itu kejadian di Surabaya. Nah, sampai pendeta-pendeta bagaimana cara ngusir setannya. Diambil keputusan, dibikin persekutuan malam hari Jumat atau malam Jumat. Benar tidak? Waktu persekutuan setannya keluar. Habis persekutuan setannya datang. Benar? Wah, akhirnya bingung, nggak mungkin kita nyanyi terus 24 jam. Nah, setelah itu rapat, saya dipanggil. Nah, waktu itu saudara, mereka ngomong, kita usir semua dalam nama Yesus. Saya kasih ayatnya ini. Harus dengan apa? Darah. Tempat kejadian orang dibunuh itu zaman PKI itu, yang mati itu ratusan, bunuh satu lubang, digorok, setelah itu mayatnya dibuang di tempat lain. Itu saya doakan dengan darah Yesus, hancurkan segala roh maut, segala kutuk maut. Itu kalau kerasukan, semua karyawan kerasukan. Itu pabrik jalannya 24 jam, itu malam tidak bisa jalan. Satpamnya suruh jaga di dalam pabrik, lebih baik dipecat daripada jaga. Karena itu mesin bisa jalan sendiri. Akhirnya didoain dengan apa? Darah, dan dengan darah Yesus. Baru setannya keluar, dan sampai sekarang aman, tidak balik lagi. Memang ada kasus tertentu harus dengan darah Yesus, terutama tempat pembunuhan atau pembantaian massal. Oke, dua pertanyaan, Pak. Berkaitan dengan kenapa rumah yang pernah ada kasus bunuh diri di dalamnya itu auranya nggak enak. Maksudnya siapapun yang masuk ke rumah tersebut bisa tahu ada satu, mungkin nggak tahu kasusnya bunuh diri, tapi ada sesuatu berbeda. Yang kedua, berkaitan dengan rumah kosong. Kenapa tidak semua rumah kosong itu ada setannya? Tapi juga ada rumah yang lama kosong, ada setannya. Oke. Ya. Bagaimana mengatasinya? Kalau tempat kejadian rumah yang ada auranya, kuasa gelapnya, pasti ada sejarah penderitaannya. Ingat, sebabnya apa? Darah yang menuntut. Nah, setan ada di situ, yang disebut kutuk adalah kata-kata mengikatnya itu. Penderitaan, kehancuran, sakit penyakit. Makanya ingat, darah yang menetes, kutukan darah yang menuntut. Nah, tempat yang darah menuntut itu harus diusir dengan nama Yesus, dengan disucikan dengan darah Yesus.
Nah, rumah yang kosong, kalau saudara supaya tidak ada setannya itu mudah. Doakan pakai minyak urapan. Nah, minyak urapan yang didoakan oleh pendeta, hamba Tuhan, atau sudah doa sendiri juga bisa. Tapi penting dengan apa? Iman. Karena kita ada imamat raja. Kita doa, darah Yesus sucikan minyak ini, berkati minyak ini di benteng yang kudus demi nama Yesus. Olesin setiap itu nanti walaupun ditinggal puluhan tahun tidak ada setan, karena ada benteng itu. Jelas? Maka dalam pengusiran setan, setelah diusir harus ada kasih tanda. Jelas? Nah, kenapa rumah kosong tiba-tiba ada setannya? Ini karena illegal logging. Dulu setan banyak di pohon-pohon, pohonnya kalah sama illegal logging, ditebang. Setannya kepanasan, cari tempat mengungsi. Nah itu kalau yang kasus yang setan masuk ke rumah kosong mengungsi itu adalah itu mudah. Dalam nama Yesus setan keluar, pasti keluar. Tapi kalau yang pembunuhan harus dengan apa? Dengan iman. Oke, katanya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang kurang lebih modelnya sama. Kalau misalnya di rumah itu suka ada kalau lagi agak sepi ada pintu seperti dibuka terus ditutup gitu. Terus ada suara-suara kayak keributan. Sudah didoain tapi nggak masih seperti itu. Nah itu bagaimana? Itu pasti tempat orang bunuh dengan darah diucapkan. Jangan. Satu kali ada doa pelepasan susuk. Setannya nggak keluar-keluar. Yang doanya itu bahasa roh terus. Berhari-hari nggak keluar. Akhirnya saya doakan. Langsung setannya keluar. Dia tanya, kenapa? Setannya bingung bahasa roh. Nggak ngerti. Ingat, bahasa roh itu untuk hubungan antara Tuhan dan manusia. Yang tahu hanya Tuhan. Setan tidak. Nah, dia bahasa roh, setannya bingung. Saya disuruh ngapain? Harus dengan apa? Darah. Kalau nama Yesus. Nah ini loh, gini saya kasih tahu. Ini pentingnya karunia membedakan roh. Gini, ada kasus tertentu setannya itu ada di luar. Tapi kalau penampakan kelihatannya setannya ada di situ. Itu belum tentu ada di situ. Karena alam roh itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Padahal setannya ada di luar. Tapi kelihatannya di dalam. Tapi kalau ingin tahu setannya itu di dalam itu mudah. Yaitu apa? Ada orang kerasukan di dalam rumah, itu pasti di dalam. Jelas? Tapi kalau penampakan setan, misalnya di sini, belum tentu setannya ada di sini, bisa ada di luar. Karena alam roh itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Jadi itulah pentingnya karunia membedakan roh. Apakah setan itu di sini atau di sana? Itu harus minta sama Tuhan karunia khusus. Oke? Oke, saya seorang kontraktor, sering dalam membuat sebuah proyek baru. Itu kan biasa ada penunggunya. Bagaimana cara mengetahui bahwa yang mau dibangun itu ada penunggunya dan diusir supaya pekerja saya dan penghuni nanti nggak punya masalah? Sebelum dibangun didoakan dulu. Makanya kalau makan perlu berdoa. Jelas? Ya. Setan tuh punya kelemahan. Apa kelemahannya? Jangan dihiraukan, cuekin aja. Nanti dia bingung sendiri. Oke, ini ada dua pertanyaan yang kurang lebih sama. Jadi di rumah itu dulu rumah tua. Jadi papahnya itu mengambil batu nisan orang tuanya lagi untuk ditanam di halaman rumah. Wah, kurang kerjaan. Nah, terus yang kedua itu toko, dibeli toko, ternyata itu waktu dilihat di halaman depannya itu ditanam sebuah kain putih yang di dalamnya itu ada pasir kasar. Nah, kalau misalnya dua barang itu diambil, apakah dengan otomatis kuasa gelap langsung pergi atau bagaimana? Gini ya, kadang orang tuh salah berpikir. Misalnya dia punya susu, dia makan pantangannya diusap daun kelor atau diusap namanya itu sepet kelapa. Setelah makan pantangannya dikira setannya keluar. Tidak, setannya tidak keluar.
tetap dalam tubuh, kekuatan tidak berfungsi, kutukan berjalan. Kadang orang berpikir dia punya jimat dibuang. Begitu jimatnya dibuang, dia berpikir kutukannya lepas. Tidak semudah itu. Itu hanya posisi kekuatan tidak berfungsi. Kutukan tetap berjalan, kekuatan tidak berfungsi, roja tetap di situ. Itu disebut namanya posisi netral, tidak berfungsi. Nah, seperti gini, orang mengalami susah mati, punya jimat banyak, mati ndak, hidup ndak, dimandiin daun kelor, mati dengan tenang. Apakah setannya keluar? Tidak. Setannya tetap dalam tubuh, kekuatan tidak berfungsi, kutukan berjalan. Jelas? Ingat saudara, kenapa netralin ilmu gaib selalu pakai daun kelor? Saya jelasin. Semua unsur ilmu gaib itu pada waktu, ini saya semua, pada waktu diketemukan, satu unsur alam yang berlawanan tapi sejenis. Segala mantra, segala jimat, kekuatan gaib tidak berfungsi. Orang ditembak tidak apa-apa, dibaca tidak apa-apa, dibom tidak apa-apa, mudah. Yang satu unsur dengan udara tapi berlawanan, itu apa? Air. Sekebal apapun tenggelamkan dalam air, satu malam pasti mati. Tidak percaya, coba aja. Kenapa? Ingat, udara ada oksigen, di air ada oksigen. Kekuatan tidak berfungsi, namanya takluk dengan hukum alam. Jelas? Makanya orang kalau punya ilmu kebal, ditembak tidak apa-apa, baca tidak apa-apa, dibom tidak mempan, mudah. Berarti apa? Tameng baja. Ini semua tameng baja. Yang satu unsur dengan logam biasa tapi berlawanan, itu apa? Logam mulia. Tembak peluru terbuat dari emas, jebol, pasti mati. Apakah setannya keluar? Tidak. Setan tetap dalam tubuh, kutukan berjalan. Hanya kekuatan tidak berfungsi. Ingat, yang bisa mengusir setan dan batalkan kutukan hanya nama Yesus. Jadi saudara jangan berpikir, kenapa daun kelor? Lawan dari kehidupan adalah kematian. Betul? Namanya kelor, itu artinya pohon kematian. Makanya orang punya ilmu kebal, mati susah, dimandiin daun kelor, mati dengan tenang. Tapi ingat, setan tetap dalam tubuh, kutukan tetap berjalan. Itu hanya posisi tidak berfungsi. Nah, jadi ingat, yang bisa batalkan kutukan dan mengusir setan hanya nama Yesus Kristus. Jelas? Jelas? Orang punya ilmu kebal, tembak ada apa, baca ada apa, mudah. Daging bukan tanah, tanah bukan daging, tapi daging berdiri dari tanah. Satu unsur berlawanan. Senjata tanpa tanah, cep, tembus, dor, pasti mati. Kalau di tanah ditusuk, tidak mempan, mudah sudah. Berarti bayangan, bayangan bukan dia, dia bukan bayangan. Satu unsur belah, senjata tancapkan ke bayangannya, cep, tusuk orangnya, cep, pasti mati. Yang punya ilmu kebal percuma, setelah bertobat tak bocorin polisi. Saya kerjaannya, saya mau pelayanan keliling-keliling kan, ikut Pak Gilbert. Saya kira tuh ikut Pak Gilbert tuh ringan, tidak taunya lebih berat. Tidak taunya apa? Saya selalu jadi kelinci percobaannya dia. Jadi Daud, KKR, Kupang, hari pertama kamu. Setannya kan banyak. Saya suruh perang lawan setannya dulu. Nah, setelah itu malamnya dia telepon, Daud udah aman belum? Sudah, bos datang. Dan saya setia, jadi saya ini KKR terus sama Pak Gilbert di seluruh Indonesia, tapi selalu hari pertama. Nah, Pak Gilbert ngomong, itu gunanya kawan. Oke. Nah, kalau misalnya ada rumah, ada penunggunya atau ada setannya atau ada orang kesurupan, didoain bisa sembuh atau itu rumahnya bisa jalan, itu kenapa? Oke, sekarang saya jelasin. Dalam dunia perdukunan itu ada dua teknik rahasia. Ingat, di Alkitab berkata, Yesus berkata, setan tidak mengusir setan. Kalau setan mengusir setan, pecahlah kerajaan setan, hancurlah kerajaan setan. Itu memang benar. Di dalam dunia perdukunan ada dua teknik rahasia. Teknik yang pertama yang disebut namanya antar pangkat. Apa saudara? Nah, saya minta untuk contoh. Bapak ini ke sini. Ini ke sini. Harus ada contoh sebab. Nah,
Wah, ini udah deket lagi nih. Kalau gitu dibatalin waktu aja. Nggak apa, sebentar ya. Sekarang gini. Setan di sini pangkatnya kapten. Datang Mbak Dukun, pangkatnya kopral. Siapa kamu? Kapten. Dia kerasukan sendiri. Maka ada kasus dukunnya kerasukan sendiri. Karena pangkatnya lebih rendah. Nih. Nah, datang lagi. Silakan dulu. Datang lagi dukun yang kedua. Sini. Pangkatnya jenderal. Siapa kamu? Kapten. Jenderal. Nah, langsung tunduk. Kenapa tunduk? Pangkatnya lebih rendah. Setan tetap dalam tubuh, kekuatan tidak berfungsi. Ingat ya. Dia tidak keras. Jelas? Nah, lagi. Tetapi sebagai seorang dukun pasti akan dilatih teknik rahasia yang kedua untuk jaga-jaga kalau kalah pangkat. Kalau kalah pangkat, gunakan rahasia teknik yang kedua. Nah, teknik kedua ini dulu sangat dirahasiakan karena ini adalah ilmu pamungkas. Nah, setelah saya bertobat baru tak bocorin. Orang kerasukan itu sama dengan orang pingsan. Nah, tadi seorang dukun ambil air putih sama garam, semprotkan, bus ke hidungnya. Ingat, orang pingsan kalau hidungnya kena air kembali ke tingkat kesal, dia sadar tanpa dimatrai. Jelas? Jelas? Atau dikasih air dimasukkan, keselak, sadar ya. Nah, coba semua pegang bagian sini. Orang kerasukan pegang bagian sini 1 jam diginiin dua-duanya pasti sadar. Makanya orang kerasukan kena tukang pijet sadar. Nah, atau bagian sini, coba pegang sini. Orang kerasukan pegang bagian sini dua-duanya sadar. Atau jempol kaki langsung ke otak sadar. Atau bagian sini. Makanya seorang dukun itu dilengkapi keahlian pijet. Jelas? Itu. Jadi ingat, setan tidak usir. Yang dilakukan para dukun itu bukan untuk mengusir setan, tapi mengembalikan tingkat kesadaran. Jelas? Mengusir setan itu hanya di dalam nama Tuhan. Oke? Sudah?